Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai kasus. Jadi salah satu bab. Nah, di sini kami akan membahas kasus 8.4 di mana mengenai CEO Nike Emerson Electric Company. Nah, di sini untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Saudari Antika Sari. Pada Antika Sari dipersilakan. Ya, terus. Oke, untuk kasus yang pertama itu ada evaluasi strategi CEO yang dimana Emerson Electric Company ini didirikan pada tahun 1990 sebagai produsen dari motor dan juga kipas. Nah, Emerson ini juga merupakan suatu produsen elektrik domestik utama yang memproduksi berbagai jenis produk elektrik, elektromekanik dan juga elektronik untuk industri dan juga konsumen. Yang di mana strateginya ini meliputi yang pertama ada Emerson mengikuti strategi pertumbuhan melalui akuisisi, tetapi tidak ada akuisisi yang besar. Nah, akuisisi ini sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku dan juga jaminan produk akan diserap oleh pasar, sehingga ini dapat mengurangi biaya investasi. Lalu yang kedua itu ada diversifikasi periodik ketika manajemen mencoba pembauran produk yang sesuai atau komplementer. Lalu yang ketiga itu ada setelah Charles F. Knight yang dimana dipilih sebagai CEO, beliau menganalisis catatan sejarahnya serta data-data atas sekelompok perusahaan sejenis dari komunitas investasi yang dinilai tinggi selama beberapa waktu. Nah, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa Emerson perlu mencapai pertumbuhan dan juga hasil keuangan yang kuat dengan dasar konsisten yang mencerminkan perbaikan konstan, di mana Emerson ini menetapkan target tingkat pertumbuhan pendapatan di atas dan juga di luar perkiraan yang dipicu oleh ekonomi. Lalu yang selanjutnya itu yang keempat, menjaga nilai neraca yang sangat konservatif dan tidak menggunakan pinjaman, sehingga pada saat terjadi kemunduran ekonomi, Emerson ini tidak dibebani dengan utang dan juga pembiayaan bunga yang berat. Nah, tetapi strategi ini juga terdapat kekurangan karena Emerson ini mungkin tidak mempunyai dana yang cukup dalam rangka untuk meningkatkan perkembangan usahanya. Lalu yang kelima itu sistem organisasinya terdiri dari 40 divisi terdesentralisasi yang terdiri dari lini produk terpisah yang dimana masing-masing ini dipimpin oleh seorang presiden. Nah, tujuan ini untuk menjadi nomor satu atau dua dalam pasar masing-masing lini produk. Lalu yang ke enam itu ada KCE atau kantor dari CEO yang terdiri dari CEO, presiden, dua wakil ketua, satu dan pejabat korporat lainnya. Nah, KCE ini bertentu 10 sekali setahun presiden mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi uh, oleh yang dihadapi oleh divisi-divisi individual atau korporat secara diskusi kan berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh di, secara keseluruhan. Nah, setiap staf ini dijaga agar tetap minimum karena manajemen puncak ini percaya yang besar menciptakan lebih banyak pekerjaan untuk divisi tersebut untuk mendorong komunikasi dan juga interaksi menciptakan interaksi yang terbuka antara semua tingkat karyawan dan juga Emerson ini tidak menerbitkan bagan organisasi. Nah, hal ini dapat membuat Emerson kehilangan dan juga kesempatan pasar. Lalu yang selanjutnya itu ada Emerson mengubah strategi dari produsen kita menjadi strategi produsen dengan biaya terbaik. Nah, di mana elemen-elemen strategi ini meliputi yang pertama itu ada komitmen terhadap total kualitas dan juga kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua itu pengetahuan akan persaingan dan juga dasar atas nama perusahaan bersaing. Lalu yang ketiga itu strategi manufaktur yang fokus bersaing untuk proses serta desain produk. Lalu yang keempat itu ada komunikasi dan juga keterlibatan karyawan yang efektif. Lalu yang kelima ada memformalkan program pengurangan biaya baik dalam kondisi baik maupun. Lalu yang keenam itu ada komitmen untuk strategi tersebut melalui pengeluaran modal. Nah, tahun fiskal Emerson ini dimulai pada tanggal 1 Oktober. Sistem perencanaan dan juga pengendalian yang digunakan oleh Emerson Electric Company ini adalah yang pertama itu ada manajemen puncak yang menetapkan target pertumbuhan penjualan dan juga tingkat pengembalian atas total modal ini untuk divisi-divisi sehingga
setiap tahun bulan November sampai Juli, CEO ini dan juga beberapa pejabat korporat akan bertemu dengan manajemen dari masing-masing divisi yang di konferensi perencanaan divisi selama 1 tahun, 1 sampai 2 hari. Lalu yang kedua itu ada presiden divisi. Nah, menyerahkan 4 tampilan standar kepada manajemen pajak, di mana eh, keempat tampilan ini meliputi yang pertama itu bagan pengukuran nilai, yang kedua bagan kesenjangan penjualan, lalu yang ketiga itu ada grafik kesenjangan penjualan, dan juga yang terakhir itu ada bagan laporan laba rugi 5 tahun ke depan dan juga 5 tahun ke belakang. Lalu yang selanjutnya itu ada diadakan diskusi yang terbuka dan juga jujur mengenai cerita-cerita keberhasilan. Nah, kesempatan yang hilang dan juga tantangan di masa depan. Lalu yang keempat itu ada manajemen puncak korporat yang bertemu sebagai kuartal dengan masing-masing presiden divisi dan juga CEO-nya untuk meninjau LOP terbaru dan juga mengawasi kinerja semua divisi. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada pemberian kompensasi untuk mereka yang memiliki potensi tinggi. Selain itu juga ditawarkan serangkaian penugasan untuk mengembangkan keahlian mereka. Nah, kekuatan dan juga kelemahan pada kasus Emerson Electronic Company ini adalah kekuatannya terletak pada saat Emerson mencoba untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok produk jenis komoditas untuk menjadi produsen peralatan dan juga barang konsumen lainnya yang berbasis AS ke Amerika Serikat dengan perpindahan ke pasar global yang berkembang lebih cepat seperti pengendalian proses ketika ekonomi pulih. Emerson ini juga tampaknya akan meneruskan strategi akuisisinya dengan penekanan pada akuisisi luar negeri dan juga joint venture internasional. Nah, akan tetapi kelemahan ini struktur organisasinya, segmen bisnis baru-baru ini pada proses perencanaan dan juga pengendalian ini tidaklah jelas sehingga bisa mengakibatkan berubahnya hubungan antara manajemen divisi dan juga manajemen pajak. Mungkin sekian dari saya untuk kasus yang pertama ini. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu perubahan-perubahan apa jika ada yang akan rekomendasikan ke CEO tersebut. Nah, elemen untuk menerapkan strategi adalah ada tiga. Yang pertama, komitmen terhadap total kualitas dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, ada pengetahuan akan persaingan dasar atas nama perusahaan bersaing. Yang ketiga, ada strategi manufaktur yang fokus bersaing untuk desain produk. Nah, di mana karena tujuan dari perusahaan Emerson lebih cenderung untuk membuat bahagia para pemegang saham, sebagai perusahaan yang telah membuat perusahaan dengan membuat elemen-elemen strategis di atas, maka Emerson sebaiknya juga melakukan pembenahan terhadap tujuan utama, yakni kepuasan pelanggan. Nah, produk seorang pengusaha akan dikenal apabila ada konsumen yang mau membelinya, dan dengan begitu sedikit demi sedikit nama baik Emerson akan muncul. Jadi lebih baik untuk sekarang yang lebih ditekankan adalah kepuasan pelanggan dalam pengelolaan pemasaran, mengingat lagi tentang beberapa strategi yang diterapkan oleh Emerson Electric Company. Nah, yang pertama itu Emerson mengikuti strategi pertumbuhan melalui akuisisi. Tetapi tidak ada akuisisi yang besar. Akuisisi sering dipergunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh pasar, sehingga hal ini dapat mengurangi biaya investasi. Nah, dari tujuan pertama tersebut, perubahan yang mungkin terjadi adalah berkurangnya biaya investasi, karena jika seorang investor atau Emerson sendiri em, melakukan investasi untuk mengekspansi pasar, maka ada pula biaya yang untuk melakukan ekspansi tersebut. Dalam hal ini adalah biaya investasi. Perubahan yang dapat direkomendasikan adalah dalam perluasan pencapaian kinerja harusnya tidak harus menggunakan akuisisi untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku, bisa melakukan pembelian. Yang kedua ada diversifikasi periodik. Ketika manajemen mencoba bauran produk yang sesuai atau komplementer, diversifikasi memang bagus untuk dilakukan. Namun ketika Emerson melakukan penidentifikasi produk yang sesuai, hal ini mungkin akan menjadi hal baru dalam pasar, sehingga pasar perlu memerlukan pengenalan lagi untuk produk tersebut. Dan ini terlihat dari kebutuhan pasar sendiri secara umum. Barang komplementer adalah barang pelengkap. Kita ambil contoh saja penggunaan pelengkap mie instan dengan bumbu yang terpisah bungkusnya dengan mie yang telah dikemas merupakan hal yang merepotkan sendiri untuk pembeli yang tidak membeli dalam jumlah besar. Nah, kebanyakan pasar memiliki untuk produk yang praktis dan mudah digunakan. Eh, oleh sebab itu, dalam diversifikasi produk, Emerson tidak hanya fokus pada inovasi untuk barang komplementer, tetapi juga ada barang substitusi untuk solusi dari barang yang merepotkan konsumen jika ada. Nah, yang ketiga, menjaga nilai neraca yang sangat
sangat konservatif dan tidak menggunakan pinjaman sehingga pada saat terjadi pemulihan ekonomi, Emerson tidak dibebani dengan utang dan pembayaran bunga yang berat. Tetapi strategi ini juga terdapat kekurangan karena Emerson mungkin tidak mempunyai dana yang cukup dalam rangka untuk meningkatkan perkembangan usahanya. Sebagai antisipasi untuk terbebani biaya bunga pada saat pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Emerson adalah benar, yakni tidak eh, memakai memakai pinjaman untuk saat tertentu. Namun eh, hal ini akan berdampak tidak dapat melakukan perkembangan usaha dan sebagai perusahaan langkah untuk ekspansi hutang diperlukan untuk menambah pembiayaan jangka panjang. Jika operasional harian menggunakan aset lancar, maka untuk operasional jangka panjang lebih baik menggunakan hutang karena dengan pembayaran yang telah diatur oleh pihak kreditor terhadap Emerson, Emerson dapat membagi laba dan cadangan dari riset untuk melakukan pembayaran hutang dan pembiayaan perusahaan. Mungkin untuk pertanyaan tiga akan dijawabkan oleh kami berdua. Pertanyaannya itu mengenai peranan apa yang sebaiknya dimiliki oleh kedelapan manajer segmen bisnis tersebut dalam sistem perencanaan dan pengendalian Emerson. Nah, yang dimiliki oleh kedelapan manajer segmen bisnis tersebut, yang pertama itu ikut serta dalam mengorganisir divisi-divisi dan setiap divisi dipimpin oleh seorang presiden yang mempunyai tujuan untuk menjadikan perusahaan lebih berkembang dalam pasar. Setiap dewan direksi divisi mengadakan pertemuan setiap bulannya untuk meninjau dan mengawasi kinerja karyawan. Untuk yang kedua itu ikut serta dalam membentuk strategi produsen dengan biaya terbaik, yaitu berkomitmen terhadap total kualitas dan kepuasan pelanggan peka terhadap pengetahuan akan persaingan pangsa pasar. Yang pertama, memfokuskan strategi manufaktur berkomunikasi dan berinteraksi terhadap karyawan, memformalkan program pengurangan biaya dan berkomitmen mendukung strategi. Yang kedua, ikut serta dalam mengembangkan investasi modal untuk memperbaiki teknologi proses yang meningkatkan produktivitas, mencapai kepemimpinan produk dan mencapai kualitas besar yang penting untuk mendukung strategi produsen yang baik. Yang ketiga, manajemen divisi dan pabrik melapor setiap kuartal atas kemajuan terhadap target penurunan biaya terinci. Yang ketiga itu ikut serta dalam proses perencanaan, di mana memfokuskan pada kesempatan tertentu yang akan memenuhi kriteria untuk pertumbuhan dan tingkat pengembalian serta menciptakan nilai untuk pemegang saham. Setiap 1 atau 2 hari divisi mengadakan pertemuan guna menyatukan pendapat yang berbeda antar divisi untuk mencapai cita-cita. Mungkin akan dilanjutkan oleh Saudari Antika Sari. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya itu ada ikut serta dalam pelaporan kinerja divisi. Yang pertama itu masing-masing presiden divisi menyerahkan LOP secara bulanan. Lalu yang kedua itu manajemen puncak korporat bertemu setiap kuartal dengan masing-masing presiden divisi dan juga CEO untuk meninjau LOP terbaru dan juga mengawasi kinerja dari semua divisi. Lalu yang kelima itu ada ikut serta dalam pengurusan kompensasi yang dimana setiap divisi ini menilai semua kepala departemen dan juga manajer di tingkat yang lebih tinggi terhadap kriteria kinerja. Nah, bagi mereka yang memiliki potensi tinggi, tawarkan penguasaan untuk mengembangkan keahliannya masing-masing. Ini eksekutif di suatu divisi ini memperoleh gaji pokok dan juga gaji ekstra berdasarkan gaji divisi atau tujuan yang tersebut. Lalu jumlah gaji ekstra ini ditetapkan di awal tahun dikalikan 1 kali gaji jika divisi ini mencapai target. Lalu yang selanjutnya itu ikut serta dalam mendorong komunikasi yang terbuka. Nah, presiden divisi dan juga manajer ini serta karyawan secara teratur berkomunikasi untuk mengadakan divisi ini tentang masalah yang telah dihadapi. Lalu yang selanjutnya itu ada ikut serta dalam menciptakan produk-produk baru dan juga memperkenalkan produk baru tersebut kepada konsumen. Oke, baiklah. Mungkin itulah jawaban dari kami atas kasus 8.4 mengenai Emerson. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pamit undur diri, Indira dan Antika. Terima kasih yang telah menonton. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.